أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa ini kedatangan dakwah jahar, dakwah terang-terangan, ya. Durus susani, apa durus? Pelajaran kedua. Min hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bada'u nuzulil wahyi, mulainya turun wahyu, ya. Lamma balagha al-arba'in min umrihi ba'athahu Allah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila al-haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Tak kala umur Rasulullah berapa? 40. Arba'in itu 40. Arba'in Nawawi, hadis 40 dari Imam Nawawi. Ya, arba'ina min umri. Tak kala umur beliau telah mendekati, telah nyampe 40 tahun. Ba'atsahullahu, Allah mengutus beliau Rasulullah SAW basyiran wa nadhira. Apa artinya basyiran wa nadhiran? Basyir, tahu antum basyir? Basyir itu kabar gembira, pemberi kabar. Nadhir, kabar gembira, lawannya apa? Kabar nadhiran. Basyir wa nadhir. Allah utus sebagai orang yang pemberi kabar. Siapa yang baik-baik, surga baginya. Siapa yang syirik-syirik kerjanya, bandel, tidak mau belajar dia, berat hatinya untuk ikhlas kepada Allah, benci kepada syariat Allah, itu diberi peringatan dia. Akan ada hari kebangkitan akhirat, semua amal akan dibalas. Sekalipun seberat biji sawi, dia akan dibalas. Mana dalilnya tuh? Walaupun amalmu seberat biji sawi, biji cabai kecil lagi dari itu, bisa akan dibalas tuh, ya kan? Ya enggak? Mana dalilnya? Surat Al-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa lanjutannya? Apa artinya? Tahu enggak tahu juga? Kenapa antum enggak tahu? Enggak belajar antum. Harusnya antum kalau enggak tahu harus tahulah. Harus mencari tahu apa artinya apa mayyamal. Apa artinya idza zulzilah. Masalahnya begini, orang yang membaca paham maknanya dengan tafsirnya, dengan pengamalannya itu beda dengan cuman baca-baca. Ngerti gak boleh? Orang yang membaca dengan tahu arti, orang yang baca nggak tahu arti, sama nggak kekhusyuannya? Nggak sama. Timbulnya nangis-nangis itu di mana itu? Kadang nangis si imam tadi, nangis dia, macam ditekek palanya, kok nangis deh ya? Dari sebab apa? Dari tahu artinya, beda artinya, beda orang yang tahu arti dengan tidak tahu arti, bagaikan burung dengan burung. Burung yang ngerti, yang bisa bicara dengan tidak bisa bicara. Ya, kita ini hewan juga ini.
Al-insanu hayawanun natiqin. Hewan yang bisa bicara kita. Bicaranya yang dimengerti lah yang enak. Kalau tidak dimengerti bagaimana? Orang gila lah. Dia bicara tapi tidak tahu apa yang dia bicarakan. Gila enggak? Sinting enggak? Baca Quran nggak tahu artinya. Sinting enggak? Apalagi kita sebagai seorang yang salafi, seorang yang ahlu sunnah, mestinya tahulah. Nggak tahu 100% ya 90%. Ada usaha itu. Usaha itu yang dinilai. Kita semua ini nggak tahu awalnya. Kami mana tahu dulu semua arti itu. Nggak tahu arti ini, nggak tahu arti itu. Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan bodoh, nggak ngerti sedikit pun, nggak ada ilmumu. Kemudian Allah berikan kepadamu mata, hati, telinga. Dari 3 macam itu sebab masuknya ilmu ke dalam dadamu, di dalam kepalamu. Kalau kita pakai mata untuk membaca Al-Quran, mentelaah Quran, telinga untuk mendengarkan ceramah, hati untuk memahami apa yang didengar dan dilihat, insya Allah hati kita ini jadi terisi penuh. Kalau tidak penuh kate, penuh ke bawah, ya. Penuh kate, penuh ke bawah itu apa artinya? Kalau tidak penuh ke atas, penuh ke bawah, kan lumayan. Daripada kosong, song. Mana yang bagus? Al-Quran bahasa apa ini? Bahasa Arab apa bahasamu? Bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab? Makanya tahu artinya, cari terjemahan. Basyiran wa nadhiran. Dulu kami mana tahu adu Rasul sani min hayati Rasul, mana tahu. Ya lama-lama belajar, tengok kamus, tengok artinya, bertanya kepada guru yang tahu. Itulah Syifaul aini as-su'al. Obatnya kebodohan itu tanya. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Membaca disuruh. Ayat yang pertama suruh apa? Membaca, bukan mencari duit disuruh. Murid. Ayat turun pertama apa? Apa arti iqra? Baca. Ada yang mau baca? Bacalah. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Kalau disuruh oleh Allah kita kerjakan pendak. Iqra kata Allah. Terus kita diam-diam aja, main HP aja. Kira-kira gimana ya? Abi nyuruh ente, abi antum disuruh sama abi antum sekolah. Terus dia diam-diam aja, main catur dia, main HP dibikinnya. Kira-kira gimana? Marah abinya? Apalagi Allah. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Bismi rabbikal ladzi khalaqa, yang telah menciptakan kamu min alaq, dari segumpal darah. Ya, segumpal darah kan? Min nutfah, min alaqah, min alaq. Ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Diciptakan manusia itu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Rabbmu telah memuliakanmu. Menghinakanmu atau memuliakanmu Allah? Memuliakan. Apa tanda mulia? Diciptakan dari min solsolin min hama'in masnun. Apa itu? Dari tanah yang dicampur air, yang digodok, yang direndam. Dari situ antum, dari lumpur. Lumpur yang diberi bentuk. Itu makna min hamai masnun, surat Al-Hijr. Jadi berbau dia. Tanah yang direndam dalam air beberapa waktu. Itu ditafsirkan oleh siapa? Ustaz Zuna Abdul Akmal kemarin menafsirkan tentang ayat itu. Dari itu diciptakan manusia, ya.
Apa pantas manusia sombong? Dibikin dari tanah busuk, dicampur, direndam dengan air sehingga berbau. Habis itu baru diberi bentuk. Gitulah asal Nabi Adam. Dan itu nenek moyang kita semuanya. Dari situ makhluk Allah aja menghinakan dia. Menghinakan, aku lebih baik daripadanya. Itu makhluk aja itu. Makhluk bernama iblis tidak sudi kalau Nabi Adam itu dinaikkan derajatnya, disujud-sujuti oleh malaikat. Sekalipun Allah yang memerintah malaikat, karena dia berada di antara malaikat, ya dia termasuk yang diperintah lah. Tapi tidak mau dia. Allah tidak ingin kalau nggak disujud, kalau tidak berikan kehormatan untuknya. Tapi iblis bersikeras dialah yang terbaik daripada Adam, yang dibentuk dari tanah yang direndam berbau seperti lumpur, tapi diberi bentuk sampai seperti antum dia. Dari tanah antum nih. Coba kalau sudah meninggal 3 atau sebulan aja lah, 3 hari aja sudah gembung, ya. Kenapa manusia gembung? Ada bakteri di dalamnya yang mengeluarkan apa namanya itu, karbon apa namanya? Bentuknya seperti gas, membuat gelembung badan, habis itu terlalu besar-besar meledak, penghancuran, ya. Dari jelek kembali ke jelek lagi. Ketika antum hidup ini dimuliakan oleh Allah, cabut nyawa, jadi apa dia? Jadi bangkai lagi, kembali ke bentuk asal. Dari tanah liat yang direndam air, diberi bentuk, terus dikasih nyawa, jadi bagus. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdilan. Kami yang menciptakan mereka dan menguatkan persendian tulang. Tadinya loyo, lemah, lembek, tidak berdaya, gemulai. Orang bayi gimana bentuknya? Pernah nengok aja antum? Ketika dia lahir dulu lembek kan? Ya, nanti sebentar lagi dia kayak antum juga itu. Khalaqnahum wa syaddadna asrahum, dan memperkokoh tulang persendiannya sehingga yang tadinya lemah, tidak berdaya, merah, lama-lama kuat, habis itu bisa nabok lagi, habis itu tumbang orang ditinjunya, ya. Bisa? Siapa yang membuat nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum? Antum, apa tadi dalam ayat? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ya. Apa lagi? Ya, surat Al-Waqiah. Apa pendapatmu dari air yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakan manusia atau kami yang menciptakannya? Kami nahnu khalaqna, nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami menetapkan kematian. Kamu dalam bentuk yang bentuk apalah itu, menjijikkan bentukmu, ya. Diberi bentuk, kemudian ditetapkan kapan matimu, ya. Qaddarna bainakumul maut wa nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak pernah kalah oleh kalian. Kalau kami bikin mati, ya mati, tidak bisa dimundurkan sedetik, tidak bisa dimajukan sedetik. Kami tidak pernah masbuk, terlambat, ya, dikalahkan oleh maumu. Oh, jangan, aku mau hidup sebentar lagi lu. Bentar.
Aku mau apa? Mau bersedekah dulu katanya. Ada ayat ya? Apa ayatnya tuh? Surah Munafikun ayat berapa tuh, Lid? Ayat terakhir ya? Apa surat Munafikun? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya, wa anfiqu, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, mimma razaqnakum, di sebahagian dari rezeki yang kami berikan. Tidak semua kamu sedekahkan, sedikit aja, dari sebagian aja. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum sedekah itu sebelum kamu didatangi oleh kematian. Salah seorang kamu itu didatangi kematian. Apa katanya? Fayaqula akhartani, apa tadi? Fayaqulu rabbi laula, ketika dia dijemput kematian, dia ngomong, wahai Tuhanku, laula akhartani, kenapa tidak kamu akhirkan kematianku? Kenapa nak kau akhirkan kematian? Agak sebentar aja, sebentar pun jadilah. Aku mau bersedekah ini, bersedekah dia bilang ya. Padahal dulu sebelumnya hidup lama dia banyak duitnya, nggak mau sedekah. Begitu mau mati minta sedekah dia. Ya, apa bukan minta sedekah, mau bersedekah. Rabbi laula, kenapa wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak menunda sedikit pun? Akhartani, engkau tunda buat saya. Akhartani li ajalin qarib, untuk waktu yang sebentar selagi. Ya, sedikit aja jadilah. Qarib, ba'da